Apa yang telah terjadi? Aura yang sangat kuat, sepertinya seseorang sedang bertarung. Sungguh, aura ini, tampaknya merupakan kekuatan yang mulia surgawi, yang bertarung di kedalaman lantai 3 Menara Yukuno. Di Pagoda Guyu, banyak orang kuat mengubah warna mereka, merasakan nafas, mata mereka terkejut, dan mereka semua melihat ke lokasi Qinchen. Di sana, roh jahat melonjak, dan sepertinya ada serangkaian peraturan yang mengerikan. Sekelompok tokoh dengan cepat menyapu ke arah kedalaman deru pertempuran. Qinchen menatap Dao Cue Tianzun yang melarikan diri dengan cepat dengan mata ganas. Orang ini benar-benar sulit. Tentu saja, itu juga karena kekuatan Qinchen sendiri tidak kuat. Tapi sekarang, Dao Cue Tianzun ini ingin melarikan diri, yang sangat merepotkan. Bagaimanapun, dia masih memiliki keanehan di tangannya. Harta karun seperti cermin. Qinchen merasa sangat marah. Karena keberadaan cermin langit terlarang, Wan Jianhe Qinchen tidak bisa memblokir lawan sama sekali. Kalau tidak, mengandalkan Wan Jianhe untuk menjebak lawan, bahkan jika lawannya adalah Tianzun, akan sulit untuk melarikan diri. Qinchen menoleh. Dia sudah merasa bahwa karena melarikan diri, cermin langit terlarang tidak bisa lagi menghalangi semua nafas. Di kejauhan, beberapa pria kuat Tiangong telah tiba. Kamu harus bertarung dengan cepat, dan ketika yang lain datang, kalahkan Dao Cue Tianzun. Qinchen menyipitkan matanya. Dia tidak bisa percaya pada orang yang bekerja di surga. Terlalu banyak mata-mata yang bekerja, siapa yang tahu mengat apa yang akan keluar. Tampaknya naga leluhur senior Hong Huang harus membantu. Kekuatan kekacauan Qinchen meledak ke dunia yang kacau secara instan, mengguncang naga leluhur primordial, leluhur suci dari sungai darah, dan penguasa iblis abisal. Pada saat yang sama, itu membuka otoritas persepsi dari cakram batu giok keberuntungan semesta, memungkinkan mereka untuk dapat memahami segala sesuatu di dunia luar. Lord of Abyssal Demon, harta di tangan Heavenly Sword Sovereign ini adalah harta dari ras iblismu. Apakah Anda tahu apa itu? Bisakah kamu mengendalikannya? Qinchen berkata kepada Lord of Abyssal Demon di cakram giok. Benda terkuat Dao Cue Tianzun adalah harta karun cermin ajaib. Benda ini adalah harta karun klan iblis pada pandangan pertama. Jika bisa mengendalikan cermin langit terlarang ini, maka Dao Cue Tianzun pasti akan kehilangan dukungannya. Penguasa iblis abisal melihat dan segera berkata, "Tuan, itu adalah cermin langit terlarang, harta dari ras iblisku. Biarkan jiwa bawahan memasuki cermin langit terlarang ini, yang cukup untuk mengendalikan cermin langit terlarang, sehingga Dao Cue Tianzun akan kehilangan kendali atas cermin langit terlarang untuk jangka waktu tertentu." Sangat bagus. Qinchen sangat gembira, tapi dia tidak mengharapkannya. Ada juga kejutan seperti itu. Lord of Abyss Demon benar-benar bisa mengendalikan cermin langit terlarang ini. Dia sudah mengetahuinya sebelumnya, dan membiarkan Lord of Abyss Demon mengambil tindakan lebih awal. Tapi Qinchen juga tahu bahwa sebelum mencapai titik ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan membiarkan Lord of Abyss Demon menyerang. Lagi pula, Lord of Abyss Demon adalah iblis yang kuat. Begitu dia mengambil tindakan, bagaimanapun dia menyembunyikannya, dia akan meninggalkan aura iblis. Qinchen punya banyak rahasianya tidak mudah dijelaskan. Lakukan apa yang Anda pikirkan, kata Qinchen segera membombardir pasir iblis dan menembaknya ke Dao Cue Tianzun. Dao Cue Tianzun berlumuran darah, dan ketika dia melihatnya, dia menebas dengan cepat, menahan serangan pasir iblis. Tetapi pada saat pisau ajaib di tangannya menghalangi pasir iblis. Dari pasir iblis, energi iblis dingin menyapu, membuat senyum cemburu, bergegas menuju cermin terlarang di tubuhnya, mendesir, dan langsung ke cermin terlarang di dadanya. Apa ini? Kata Dao Cue Tianzun terkejut, bagaimana dia bisa melihat klan iblis yang kuat bergegas keluar dari pasir iblis, hantu macam apa itu? Mengapa Qinchen memiliki sarana ras iblis? Saat berikutnya, wajah Dao Cue Tianzun berubah drastis. Cermin langit terlarang di tubuhnya,
Pada saat ini, energi iblis mekar, dan terbang keluar dari tubuhnya dengan ledakan, melepaskan diri dari kendalinya dan meninggalkan tubuhnya secara langsung. Apa-apaan ini? Mengapa cermin langit terlarang yang lepas kendali? Kata Dao Jue Tianzun terkejut di dalam hatinya, karena cermin langit terlarang ini adalah harta terkuat yang dia andalkan hari ini. Jika dia kehilangan cermin langit terlarang, dia akan segera jatuh ke dalam krisis, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kembalilah padaku, kata Dao Jue Tianzun mengangkat tangannya dengan marah dan meraih cermin langit terlarang, kekuatan kegelapan yang mengepul disertai dengan kekuatan Tianzun, untuk menarik kembali cermin langit terlarang. Di cermin langit terlarang, jiwa Lord of the Abyss telah menduduki cermin langit terlarang. Sebagai klan iblis abisal, memasuki cermin langit terlarang ini, penguasa abis seperti ikan di dalam air. Bahkan jika cermin terlarang surgawi dicap dengan jiwa Dao Jue Tianzun, penguasa iblis abis pernah menjadi puncak penguasa surgawi, dan segera mendapatkan kembali kendali tertentu dari cermin terlarang surgawi. Jie, tidak mudah untuk mendapatkan kembali cermin langit terlarang. Kekuatan alam yang menakutkan dilepaskan dari cermin langit terlarang, dan kemudian memblokir penangkapan Dao Jue Tianzun yang pernah menjadi tuannya. Kedua kekuatan bertabrakan dan membatalkan satu sama lain. Dao Jue Tianzun mengubah warnanya, dan ketika dia sangat malu sehingga dia ingin melakukan gerakan yang kuat, dia melihat sungai emas yang langsung menyelimutinya. Wan Jianhe, gelombang pedang emas melonjak, menghalangi semua ruang di sekitar Dao Jue Tianzun. Tidak baik. Dao Jue Tianzun terkejut dan marah. Pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam dilema. Jika dia berlari langsung terlepas dari Forbidden Sky Mirror, bahkan jika dia bisa keluar dari sungai Wanjian, dia akan segera menyusul. Tetapi jika dia berjuang untuk cermin langit terlarang, sekali Wan Jianhe, yang belum sepenuhnya ditutup saat ini, benar-benar membungkusnya, dia juga akan jatuh ke dalam krisis. Tidak ada jalan keluar. Dao Jue Tianzun langsung berada dalam dilema. Tapi Dao Jue Tianzun sangat marah dan ragu-ragu di dalam hatinya, tetapi Qin Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk berpikir. Asal mula waktu. Di dalam tubuh Qin Chen, kekuatan waktu mengalir keluar. Itu adalah asal mula waktu. Itu langsung didorong oleh Qin Chen. Kekuatan waktu antara langit dan bumi langsung mencekik posisinya. Waktu antara langit dan bumi berlalu. Ada juga jeda mendadak. Ini sudah berakhir. Hati Dao Jue Tianzun tenggelam sepenuhnya. Pada saat waktu stagnan, gelombang pedang emas yang mengepul benar-benar membungkusnya, dan pada saat yang sama, tangan bintang raksasa Qin Chen telah jatuh. Dao Jue Tianzun yang tak terkalahkan ditangkap dan difoto oleh Qin Chen seperti ayam. Tidak, aku masih bisa menolak. Kata Dao Jue Tianzun meraung dan ingin melawan. Dengan keras, Forbidden Sky Mirror langsung ditekan. Lord of the Abyss mendesak cermin langit terlarang dan langsung membelenggu Dao Jue Tianzun sampai mati di bawah. Lord of the Deep Demon memarahi di dalam hatinya, saya akhirnya muncul di depan Tuan sekali, Anda memberi saya dengan patuh. Cermin langit terlarang, Wan Jianhe, dua kekuatan ditekan, Dao Jue Tianzun pusing, dan keinginannya kacau. Devil Sense, tekan. Pasir iblis yang mengepul datang dan berubah menjadi kekuatan keempat, membungkus Dao Jue Tianzun. Tidak peduli seberapa kuat Dao Jue Tianzun, dia masih pusing, jiwanya bergetar, keinginannya tenggelam, dan dia kehilangan kemampuannya untuk melawan dalam sekejap. Qin Chen mendesak kekuatan cakram giok, dan dengan suara cepat, Dao Jue Tianzun dibawa ke dunia yang kacau. Naga leluhur Hong Huang, leluhur Sein Sungai Darah, orang ini akan diserahkan kepadamu. Kata Qin Chen berteriak dengan tajam. Hei, Nak Qin Chen, serahkan pada kami. Jawab naga leluhur Hong Huang dan leluhur Sein Sungai Darah tertawa aneh, dan dua makhluk purba besar itu langsung menekan, menjebak Dao Jue Tianzun yang masih berjuang, bersama dengan kekuatan dunia yang kacau. Menekan dia sampai mati. Qin Chen menyeka keringat dari dahinya.
Sangat menggantung. Seorang Tianzun memang terlalu sulit ditangkap, dan hampir melakukan kesalahan. Ayo cepat, kata Qin Chen melirik ke belakang, menggelegar, dan di kejauhan, serangkaian aura mengerikan melonjak, dan mereka semua adalah penatua yang bekerja di surga. Dan di dalamnya, Qin Chen juga samar-samar merasakan kekuatan tingkat Tianzun. Ini adalah praktisi di tingkat Master Aula Wakil. Wajah Qin Chen sedikit berubah, dan dia tidak pergi. Begitu dia menunggu kedatangan wakil kepala aula lainnya, dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Memang benar dia bisa mengungkap Dao Jue Tianzun dan yang lainnya untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka, tapi rahasia di dalam dirinya juga akan disimpan. Ini bukan yang diinginkan Qin Chen. Selain itu, untuk beberapa alasan, Qin Chen selalu memiliki perasaan samar bahwa mata-mata teratas dalam pekerjaan surga seharusnya lebih dari Dao Jue Tianzun. Dengan kata lain, bagaimana jika benar-benar ada lebih dari satu? Ngomong-ngomong, pergi dari sini dulu, jika perlu diekspos, maka berinisiatiflah untuk mengekspos diri sendiri, setidaknya bersiaplah. Qin Chen mendongak, melirik ke sekeliling. Sekarang, Qin Chen memiliki 3 pilihan. 1. Kembali, jadi kamu pasti akan bertemu dengan yang kuat yang datang dari lapisan ketiga. Yang kedua adalah lari ke lantai 2, jadi ada kemungkinan terekspos. Yang ketiga, lari ke lantai 4. Qin Chen dianggap sebagai salah satu orang kuat pertama yang memasuki pagoda Yukuno. Penguasa pedang surgawi harus dianggap sebagai penyergapan di sini terlebih dahulu. Oleh karena itu, lantai 4 sekarang, belum lagi apakah orang kuat dari Tianzun bisa masuk, bahkan jika mereka bisa masuk, seharusnya sekarang tidak ada wakil kepala balai di lantai 4. Selain itu, lingkungan di lantai 4 lebih baik daripada aula wakil tingkat master, dan Anda juga harus berhati-hati agar tidak mencari sembarangan. Kecuali Shen Gong Tianzun datang, lapisan keempat harus dianggap paling aman saat ini. Dan jika guru surgawi dari pekerja ilahi tiba, Qin Chen akan merasa lega, karena guru surgawi dari pekerja ilahi harus paling mengenalnya. Orang ini sangat misterius, dan dia tampaknya diam-diam mendorongnya untuk bekerja di dunia rahasia markas. Oleh karena itu, Qin Chen tidak terlalu khawatir. Setelah beberapa pemikiran, Qin Chen segera menyimpulkan bahwa yang paling aman adalah memasuki lantai 4. Pergi ke lantai 4, kata Qin Chen bergetar saat ini, dan terbang langsung menuju lantai 4 pagoda Guyu, menghilang di sini. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Qin Chen pergi dari sini, bum bum bum. Serangkaian aura menakutkan menyerang dalam sekejap dan turun ke dunia ini.